Talking Education for Action. Nah, Questioners, kita balik lagi nih di segmen ini. Kita bakal nanyain seputar Mas Ridwan yang mendirikan Production House Galeri Kreativa. Jadi, Production Galeri Kreativa ini adalah sekumpulan anak muda yang diwadahi oleh Mas Ridwan untuk diajak berkolaborasi dalam karya nih, Questioners. Nah, jadi kita nanya-nanya tentang galeri kreativa ini tuh kayak gimana aja gitu, kayak mungkin dari awalnya tuh gimana kepikiran kok bisa buat production house ini gitu. Mas mau nanya nih, awal mulanya tuh gimana kok bisa buat production house galeri kreativa untuk mewadahi teman-teman di sekitar Mas gitu? Kalau untuk awal mula galeri kreativa tuh berdirinya karena kita dulu kan satu komunitas UKM di kampus. Nah, dari situ kita mikir, wah habis kita keluar dari UKM ini, kita mau ngapain? Nah, tercetuslah buat bikin satu PH yang situ naungin kita semua. Jadi ada yang concernnya ke 3D artis, ada yang 2D, terus graphic design, ada yang editor. Jadi dari satu di situ. Jadi dari situ berawal awal mula untuk kenapa punya inisiatif buat bangun production house ini gitu ya. Kira-kira visi misinya production house ini itu apa, Mas? Kalau untuk visi misinya sendiri kita kerja kolaboratif sih. Jadi kalau semisal ada salah satu di antara kita dapat klien, dapat kerjaan, ya kita kerjainnya bareng-bareng. Ya. Terus karena kita semua kan konsennya di post production ya. Jadi ya segala sesuatu yang berkaitan tentang post itu kita kerjain bareng. Oke, jadi begitu ya, Questioners di rumah. Apa yang udah dijelaskan Mas Ridwan tadi adalah alasan visi misi dari Galeri Kreativa sendiri ya, begitu Mas ya. Nah, jadi gini Mas, untuk pandangan Mas sendiri terkait industri perkembangan kreatif di Indonesia itu gimana? Khususnya melalui pandangan dari segi anak muda ya, Mas kan anak muda gitu. Jadi gimana menurut Mas perkembangan industri kreatif khususnya di Indonesia? Di bidang film? Iya, di bidang film khususnya ya. Jadi bisa diperjelas lagi gimana menurut Mas pandangannya kayak dari Galeri Kreativa juga mungkin bisa diambil dari sisi itu, silakan. Oke, kalau menurut pandangan saya industri kreatif ini sudah berkembang. Dari yang dulu medianya kita cuma ya sekedar video yang tag kamera, tapi sekarang udah bisa di tag melalui mobile phone. Dan penyebarannya tuh sudah cepat gitu loh, dari sharing-sharing dari platform TikTok, YouTube kayak gitu. Jadi menurut saya udah berkembang pesat sih. Udah berkembang pesat ya? Oh, jadi mungkin seiring berjalannya teknologi juga kayaknya pengaruhnya besar banget gitu di industri kreatif juga. Nah Mas, menurut Mas sendiri apa dampak yang diinginkan dari industri kreatif sendiri? Khususnya di bidang film ya, karena Mas Ridwan ini adalah salah satu pelaku di industri kreatif khususnya di bidang film begitu. Menurut Mas gimana? Kalau dampak yang ingin kita sampaikan ke para penikmat film khususnya, ya apa ya, kalau kalian nonton film-film kita yang kita kerjain, sebisa mungkin kalian nikmatin dan jangan lupa untuk mengapresiasi ya, saling mengapresiasi tentang karya yang telah kita buat. Jangan sekali-kali mengabaikan atau justru menurunkan citra dari film itu. Betul banget. Jadi harapan dari Mas Ridwan sendiri adalah pesannya itu dapat sampai begitu Mas kepada khalayak, penonton, penikmat karya begitu. Nah, juga menurut Mas gimana agar industri film ini tetap hidup di Indonesia? Terlebih di Indonesia sendiri masih menormalisasi pembajakan film. Entah kenapa di tahun ini pun masih besar sekali angka pembajakan film di Indonesia. Jadi menurut Mas itu gimana tanggapannya terkait pembajakan film ini? Apakah ada langkah khusus untuk mencegah pembajakan ini begitu? Kalau untuk teman-teman yang masih sampai sekarang masih membajak film, mungkin mulai disadarkan diri dulu, sadarkan diri biar bisa menghargai orang-orang yang di balik layar. Karena film yang kalian tonton itu usahanya benar-benar mati-matian, yang prosesnya itu panjang banget. Dari proses pra-produksinya, produksinya, sampai postnya, bahkan bisa berbulan-bulan. Berbulan-bulan bahkan ya? Jadi kalau buat teman-teman, apresiasi karya tuh
dari hal kecil kayak kita nggak mau baca film itu sudah bagus ya, iya, dimulai dari udah langkah bagus. kecil gitu. Atau mungkin Caseners di rumah bisa nonton film walaupun nggak bisa ke bioskop, mungkin kan sekarang udah tersedia layanan berbayar Iya, streaming gitu. benar. Nah gitu juga bisa nih Caseners. Nah Mas mau nanya juga nih, apa ya terkait apa sih kira-kira yang dibutuhkan di dalam industri kreatif ini? Kira-kira mending mana, skill yang mumpuni atau fleksibilitas dalam bekerja? Terlebih Mas Ridwan ini sering bekerja atau berkolaborasi dengan orang-orang profesional tadi begitu. Menurut Mas sendiri gimana? Kalau menurut saya setelah saya ketemu sama orang-orang yang istilahnya udah profesional gitu ya, itu kalau dari segi teknis dia nggak mandang itu. Jadi yang mereka nilai itu attitude kita sih. Gimana cara kita menyikapi ketemu orang yang baru itu gimana, komunikasinya gimana. Jadi kalau masalah skill itu urusan belakang. Yang penting attitude ya, benar ya, tadi. Attitude-nya. Nah Mas, sayang banget nih kita harus jeda lagi karena ada iklan yang mau lewat. Tapi Mas masih ingat dong tagline kita, tagline Talkation. Nah, Caseners di rumah, jangan beranjak dari TV Anda karena kita Talkation akan kembali lagi tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kira-kira apa udah ada gambaran? Film horor, tebak gambar. Sudah siap menjawab? Udah. Waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1.